Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat bertemu kembali di pelajaran informatika. Sebelum memulai pelajaran, kita mulai berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Mantap. Ada yang nggak turun hari ini? Tiga orang. Siapa? Satu Tiara, Ispen, dua satu Janet, sakit, Dewinya garut ramai. Siapa sakit, Siren? Ya, semoga yang di-spend dengan acaranya semoga dimudahkan dan dilancarkan, dan yang sakit semoga kita doakan semoga diberi kesehatan dan kesembuhan. Amin. Untuk pertemuan hari ini kita belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi bab 3. Silakan dibuka bukunya. Sudah? Kita belajar tentang integrasi Microsoft Office dan pencarian informasi. Di sini, di pembelajaran ini kita dapat dicapai pembelajarannya, yaitu dengan kalian mengetahui TIK ini apa? Pelajaran TIK itu berfungsi untuk apa? Menganalisis data. Terus? Berhubungan enggak dengan pelajaran yang lain? Iya. TIK bukan merupakan materi yang terpisah, kemampuannya bisa juga dipakai untuk pelajaran yang lain. Terus direalisasikan kepada sistem-sistem yang lain, yaitu komputer dan internet. Apa aja yang ada di dalam komputer? Aplikasinya ada yang tahu? Microsoft Word, Microsoft Excel, Ya. PowerPoint, Firefox. Ya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dapat mengoperasikan beberapa aplikasi sekaligus secara optimal. Melakukan integrasi antar aplikasi perkantoran, yaitu Word, Excel, dan PowerPoint, serta menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran tersebut. Integrasi aplikasi Microsoft Office itu manfaatnya adalah yang pertama meningkatkan kolaborasi tim. Dengan menggunakan aplikasi Office secara bersamaan, komunikasi yang lebih baik dan efektivitas tim dapat tercapai. Efisiensi pencarian data, mengintegrasikan Excel dan Word memungkinkan pencarian data yang cepat dan membuat laporan lebih mendetail. Yang ketiga adalah presentasi yang menarik. Presentasi ada di Microsoft apa? Microsoft PowerPoint. Yang pertama kita akan menghubungkan Word dengan Excel, mengimpor data dari Excel untuk mempermudah penulisan laporan di Word. Yang kedua, masukkan dokumen Microsoft Word ke PowerPoint. Yang ketiga, menggunakan PowerPoint untuk memasukkan spreadsheet. Spreadsheet itu? Ya.
yaitu menyajikan data secara visual untuk meningkatkan pemahaman audiens dengan PowerPoint. Dan yang terakhir adalah memasukkan chart Microsoft Excel ke dokumen Microsoft Word menggunakan mesin pengolah data atau Excel pada Microsoft Word. Contoh penggunaan aplikasinya, mengintegrasikan Microsoft Office untuk laporan. Yang ada di buku kalian itu menginterpretasikan Microsoft Office untuk laporan. Jadi ada laporan itu biasanya pakai Microsoft Word, tapi di dalamnya bisa dimasukkan berbagai macam aplikasi yang lainnya. TIK ini dapat meningkatkan efisiensi kerja dan memudahkan akses informasi bagi individu dan organisasi. Dengan integrasi aplikasi Microsoft Office, pengguna dapat berkolaborasi lebih baik dan mengelola informasi dengan lebih cepat dan efektif. Tampilan laporan lebih profesional dan memudahkan kolaborasi kerja. Menurut kalian, pendapat ini betul apa tidak? Teknologi adalah alat yang membantu kita mencapai tujuan lebih cepat. Ya, benar. Apalagi sekarang sudah ada ya AI. Yang kedua, kita ke pencarian di internet. Ada beberapa tips untuk pencarian. Langkah-langkah efektifnya itu yang harus kalian pahami adalah strategi pencarian informasinya. Memahami strategi pencarian online yang efektif dapat meningkatkan kemampuan riset dan evaluasi sumber, memungkinkan kita menemukan informasi yang akurat dan terpercaya. Langkah pertamanya, gunakan kata kunci yang tepat. Biasanya kalau mencari di Google, gimana kalian mencarinya? Tulisannya di Google, apa yang dicari? Apa arti dari bagaimana cara Ada kata kuncinya gitu kan? Ya, kata kuncinya misalnya untuk di Word ini misal memasukkan tabel, itu gimana di Google dicari. Memanfaatkan berbagai mesin pencari. Di Google juga ada, selain dengan ketikan, ada dengan voice note. Sama dengan selain voice note dan ketikan ada pakai lensa atau pakai gambar. Fokus pada sumber yang terpercaya. Fokus pada sumber yang terpercaya itu misalnya kan dari berbagai yang dimunculkan di Google itu ada yang terpercaya, ada yang enggak. Kalian memilihnya bagaimana? Kalau misalnya ngelihat suatu informasi yang dapat di Google itu, ngelihat ini betulan apa enggak, itu dari apanya? Informasinya. Ya, dari sumbernya. Bisa Wikipedia, bisa yang berpusat langsung pada pemerintah gitu kan, atau edukasi. Biasanya belakangnya ada .government atau .edu, edukasi. Langkah kedua adalah catat sumber informasi yang digunakan, evaluasi kredibilitas sumber tersebut, dan perbarui pengetahuan secara berkala. Ini seperti yang tadi dijelaskan. Pertama adalah gunakan kata kunci yang spesifik dan relevan dengan topik yang ingin dicari. Kedua, kita dapat mencarinya dengan gambar dan suara. Ketiga, manfaatkan fitur pencarian lanjutan yang spesifik. Misalnya kalian mau apa? Mau mencari apa? Langsung spesifiknya apa? Di Google juga ada Google Scholar untuk artikel akademis atau Google Books untuk mencari buku-buku referensinya.
Serta juga ada Google untuk perhitungan. Ada kalkulator, ada menggambar grafik fungsi, ada konversi mata uang dan konversi satuan. Ada semua di Google sana. Untuk menggunakan kata kunci pada Google itu, dia ada 4 poin di sini. Pilih kata kunci yang spesifik dan relevan. Gunakan variasi untuk memperluas hasil pencarian. Periksa ejaannya. Kalau misalnya kita memakai bahasa yang kita selama ini pakai sehari-hari, kadang kurang jelas di Google kan. Kadang ada memperbaiki ejaan gitu kan. Yang biru-biru. Ada tulisannya biru-biru biasanya. Cobalah kata kunci yang berbeda untuk hasil yang lebih baik. Algoritma pencarian di Google itu adalah dia menggunakan filter pencarian yang tepat, memahami cara kerja algoritma pencariannya, meningkatkan relevansi hasil pencarian. Biasa makin sering dicari, makin banyak yang makin banyak yang disimpulkan oleh Google. Sumber terpercaya. Langkah pentingnya untuk menemukan informasi kredibel dan menggunakan sumber daya yang dapat dipercaya secara online. Kalau strateginya tepat, Google dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam pencarian informasinya. %78% persentase siswa yang menggunakan sumber daring. Sebagian besar siswa saat ini lebih memilih metode penelitian digital menunjukkan pergeseran menuju teknologi dalam proses belajar. Nah, di dalam teknologi informasi ini, selain informatika, apa aja pelajaran yang ada di sana? Sering muncul. Ada apa aja? Yang bisa kita masukkan ke informatika, pelajaran apa? Selain coding? Bahasa Inggris. Ya. Kenapa kok bahasa Inggris? Karena kebanyakan Apanya pakai bahasa Inggris? yang Ya. Nah, karena ada penggunaan bahasa Inggris juga banyak di sini, kita akan mendengarkan penjelasan penggunaan bahasa Inggris dalam komputer oleh Satikin. Pada Satikin dipersilakan. Seru sih. Tes. Jadi kurus banget. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja karena ini berkaitan dengan lintas minat, dan terima kasih Ustazah Ana karena pada hari ini mapel informatika. Dan kenapa ada semacam tadi di kalimat awal ada integrasi ya. Sebenarnya kaitannya dengan integrasi mapel yang lain. Tadi disampaikan ada bahasa Inggris ternyata di mapel informatika. Saya sebagai guru bahasa Inggris memang kalau mau jujur mungkin 70 bahkan sampai 100% kalau teknologi itu basicnya adalah bahasa Inggris. Tapi setidaknya proses seperti dalam teknis memang bahasa Inggris tidak bisa lepas. Kalian lebih mudah atau kenal istilah copy atau salin? Copy. Paste atau tempel? Paste, tempel ya. Ini bukan tapi pemerintah Indonesia itu sudah memudahkan. Artinya mencoba kita membiasakan ini. Misalnya kalau
daring, luring. Daring bahasa Inggrisnya apa? Online, Bang, ya. Kalau luring offline. Nah, jadi yang seperti itu yang kemudian memaksa kita sebenarnya agar penguatan dalam bahasa juga. Kalian cinta di Mapel Informatika, tapi agak tidak antusias dengan pembelajaran bahasa asing itu sebenarnya bertolak belakang. Baik, minimal saya akan sampaikan dua hal. Kenapa harus bahasa Inggris itu juga diintegrasikan atau kita masukkan dalam materi khususnya Mapel Informatika. Yang pertama bahwa bahasa Inggris itu adalah sebagai sumber inspirasi globalnya. Karena informasi hampir semua teknologi itu berangkat atau diluncurkan dari barat ya. Nah, kita sebagai user maka harus siap mengkondisikan itu. Itu yang paling penting bahwa bahasa Inggris adalah analisis global. Bahasanya kemudian ada istilahnya sekarang apa? Kalau YouTube itu ada logaritmanya. Itu semua didesain dalam bahasa Inggris. Yang kedua, bahasa Inggris itu adalah untuk memudahkan panduan teknis. Ya, teknis kayak misalnya tadi di dalam ini kan kalian belajar Microsoft ya. Microsoft atau ya Microsoft Office. Hampir di dalamnya pun penggunaan bahasa Inggris itu sangat dominan. Tentunya kita harus imbangkan juga dengan materi bahasa kita, bahasa Indonesia, yang agar kemudahan karena sekarang sudah juga di instalasi itu ada muncul bahasa-bahasa lokalnya atau bahasa sesuai dengan negaranya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang pasti belajar informatika juga menjadi jalan belajar kita bahasa global atau bahasa Inggris. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua. Terima kasih Ustaz Tikin atas penjelasannya. Sekarang kita kita bentuk kelompok ya. Kelompoknya sudah terbentuk kemarin sebelum habis ulangan harian kemarin sudah terbentuk kelompok untuk bab ini. Kelompoknya siapa aja sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sekarang kalian per kelompoknya membuat yang ada di buku halaman 46. Jadi ada 4 kelompok, silakan dipilih aja itu ada 4. Dan diaplikasikan langsung ke dalam laptopnya yang sudah ada. Yang pertama siapa kelompoknya? Kalian yang memasukkan spreadsheet ya? Yang kedua, Microsoft Excel ke PowerPoint. Yang ketiga, Microsoft Word ke PowerPoint. Siapa? Ya. Dan yang keempat adalah memasukkan chart Microsoft Excel ke dokumen Microsoft Word. Jadi dibagi dalam kelompoknya dua yang mengerjakan integrasi ini dan 2 yang mengerjakan LKPD yang ini. Silakan dikerjakan. Ini saya kirim ke kamu ya. Masuk belum?
Ya. Nanti Aini akan mengirimkan link. Silakan dibuka. Hmm. Yang 2 orang integrasi aplikasinya, yang 2 orang mengerjakan LKPD-nya yang minggu pertama. Bikin PPT. Dibikin Word aja. Silakan dikerjakan. Sudah ada siapa yang anu? Itu tentang apa kalian? Excel ke PowerPoint. Jadi tuh ini kan dikit data. Iya, ada. Isinya sepak. Iya. Mau isinya. Heeh. Baru nanti dipindah ke PowerPoint. Ya. Dengan cara yang ada di sini. Ini isinya kayak gini. Sekarang aja. Heeh. Atau dari PowerPoint langsung nggak apa-apa. Buka PowerPoint-nya. PowerPoint. Buka dulu. Iya. Buka. Terus ke insert. Masukkan objek. Ini objek. Nih. Baru cari. Kalian tentang apa? Spreadsheet kan? Ada di atas ya? Nggak ada. Bawah. Ada nggak spreadsheet? Atas lagi. Coba cari. Nih. Tahu kan? Insert, objek, terus ini. Baru cari spreadsheet. Ya. Nah, baru masukkan apa yang kalian mau tulis. Enggak, tulis secara sini. 2 orang kerjakan ini. Itu. Kan sudah dikirim linknya kan? Kerjakan di buku juga nggak apa-apa. Di link yang dikasihin. Kalian tentang apa? Word ke PPT. Ya. Di insert. Sudah insert. Insert. Insert tidak. Objek. Dekat A itu, word art itu sebelahnya yang paling ujung bawah ya. Cari yang PowerPoint. Ada nggak? Ya itu 2023 nggak apa-apa. 2023. PowerPoint 2023. Word ya, salah ya. Iya, Word, cari Word. Tapi di apa sih? Microsoft Word. Begini dia. 1. Ditambah 1 aja. Microsoft Word. Terus di buku juga nggak apa-apa. Oh, jawab di buku. Sini. Microsoft. Oke. Mau tulis apakah? Cerita ke apa? Topiknya terserah kita. Nah, tulis itu.
Mana tanggapan? Satu. Hmm. Jadi dibuat dulu baru ke Word. Ya, buku tulis deh. Gini. Iya, Udah, bisa aja. di presentasi kan? Di PowerPoint kan? Bukan yang ini salah. Iya, kemana? Oh, ke Word. Oh iya. Ini satu apa dua? Satu ini aja. Minum tadi. Minggu sekarang. Takut sih. Satu-satu. Tabel yang ini. Copy ke sini. Ini copy ke sini. Di blok dulu. Ini kategorinya apa? Seriesnya tentang apa? Kalau diubah ke misal usia anak-anak gitu, Ya gitu. Objeknya apa aja? jumlah rata-rata jumlah penduduk di Kalimantan gitu. Boleh. Terus ininya? Ya nanti ini kategori satunya tuh bayi, terus yang kedua itu remaja, ketiga dewasa. Kayak gimana nih maksudnya? Ini kan ada 13. Presentasinya Iya, dari sini kan? Sini berarti ditulis dulu ini di blok dulu semua. Di sini kamu tulis apa presentasi apa, tapi di menukan dulu. Ya Allah kecil. Gimana? cari apa sih? Ini apa? Melmerch. Mana ya? Kok nggak ada sih? Ini kamu tulis di sini apa tadi? Baru ini taruh di sini. Terus yang di sini, yang ini harus ada di sini. Ini bisa di atas ini. Kalau di bawahnya boleh. Iya. Kan begini. Aktivitasnya yang integrasi. Topiknya kan itu tadi apa namanya? Teknologi informasi. Topiknya. Memang kemana sendiri. Iya. Ini tadi aktivitasnya apa sih? Aktivitasnya integrasi kamu apa? Integrasi apa? Nih. Ya, ini diterusin. Ya boleh. Topiknya Topiknya topik yang dimasukkan kamu di situ apakah? Apa TK itu aja tadi? Sudah? Di situ juga aja nggak apa-apa sih.
Silakan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Integrasi. Integrasi. Dari integrasi antara Microsoft Word dan Microsoft Excel. Caranya? Yang pertama, saya itu buka insert. Insert itu ada tabel. Nah, di tabel itu ada Excel spreadsheet. Ini pas spreadsheet, kita muncul nanti kita isi. Jadi nanti hasilnya nanti ini ya diisi. Nah, gunanya Microsoft Excel di sini adalah mempermudah. Kalau misalnya cuma pakai Word biasa, kita di tabelnya tulis. Tapi gunanya Excel ini mempermudah mana? Tapi di Excel itu ada rumusnya buat mortality. Ini semua nih yang itu ada rumusnya di Excel. Jadi mempermudah si Word-nya ini untuk menjumlahkan si angka-angkanya. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tangan buat temennya. Satu aja. Perwakilan. Nanti sisanya minggu depan ya. KPD yang kalian tulis jangan lupa diisi. KPD-nya dikumpul hari ini jam pulang sekolah ya. Pulang sekolah dikumpul. Yang LKPD. Ya, materinya alhamdulillah telah selesai. Terima kasih. Sebelum kita tutup, ya, sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa kifaratul majelis dan hamdalah. Semoga materi ini membuat kalian atau kalian mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.